Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Jika kamu benar-benar ingin dia mati dan dia berhasil kembali hidup, aku bisa membawanya keluar menggantikanmu. Dengan begitu, tidak ada yang bisa menghubungkan kematiannya denganmu, saran wanita itu dengan suara dingin. Patriark Ao Xiao menggelengkan kepalanya tanpa ragu. Tidak perlu untuk itu. Wanita bertopeng itu sepertinya tahu banyak tentang situasi Silver Moon, dan dia bertanya dengan sedikit terkejut, kenapa begitu? Apakah Nyonya Muda Linglong sudah mengetahui keberadaannya? Aku merahasiakan semua berita tentang pria ini darinya selama ini, dan dia selalu berada di sisiku, jadi dia tidak pernah berinteraksi dengan dunia luar. Namun, dia tiba-tiba menerima berita tentang pria ini dari temannya. Dengan demikian, dia akhirnya tahu kalau dia telah naik ke alam roh dan menjadi kultivator integrasi tubuh, itu sebabnya dia bersikeras ikut dengan saya dalam perjalanan ini. Jika sesuatu terjadi pada bocah Han itu, dia pasti akan mencurigai keterlibatanku. Bahkan jika tidak ada bukti, dan itu akan membuatnya semakin sulit untuk memperbaiki keadaan mentalnya, tentu saja, jika dia mati di tangan makhluk jahat, maka itu akan menjadi cerita yang berbeda. Patriark Ao Xiao menjelaskan, itu membuat hal-hal agak merepotkan. Namun, bukan tidak mungkin bagiku untuk membuatnya binasa oleh tangan makhluk jahat. Wanita bertopeng itu tertawa menanggapi, tampaknya sangat ingin membunuh Han Li. Bahkan tidak memikirkannya, tidak berarti tidak. Pertempuran kita melawan pasukan iblis akan segera dimulai. Semua kultivator integrasi tubuh adalah sumber daya yang sangat berharga yang tidak dapat digunakan tanpa alasan yang baik. Kalau tidak, aku akan membunuh Tian Kui sudah. Dibandingkan dengan bocah Han itu, aku jauh lebih bersemangat untuk melihatnya mati, perintah Patriark Ao Xiao dengan marah. Kalau begitu, aku tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Karena itu, aku benar-benar sangat tertarik dengan apa yang disebut keajaiban kultivasi yang aneh ini. Wanita bertopeng itu terkekeh. Liao Ying, sudah berapa tahun kamu menjadi penjaga bayanganku? Patriark Ao Xiao tiba-tiba bertanya. Wanita bertopeng itu sedikit ragu setelah mendengar ini sebelum bertanya dengan terkejut, sekitar 60.000 tahun sekarang. Mengapa Anda bertanya, Guru? Dulu ketika aku menyelamatkanmu dari badai spasial itu, kamu bersumpah untuk melayaniku selama 100.000 tahun dan menandatangani kontrak jiwa 100.000 tahun denganku. Aku bermaksud untuk mentransfer sisa kontrak ke Linglong, bagaimana menurutmu? Patriark Ao Xiao bertanya dengan suara serius. Tuan Ao Xiao, saya menandatangani kontrak jiwa itu karena saya berterima kasih kepada Anda karena telah menyelamatkan hidup saya, tetapi faktor utama yang berkontribusi pada keputusan saya adalah Anda adalah seorang kultivator Grand Ascension. Jika tidak, saya akan membayar Anda melalui metode alternatif. Alis wanita itu sedikit berkerut karena tidak senang setelah mendengar ini. Jadi satu-satunya alasan kamu menentang ini adalah karena basis kultivasi Linglong kurang. Patriark Ao Xiao bertanya dengan suara tenang. Memang, saya telah menyaksikan Linglong tumbuh dari seorang gadis kecil, dan saya menjadi sangat dekat dengannya. Karena itu, saya akan sangat bersedia untuk melayaninya, tetapi basis kultivasinya agak terlalu loyo. Di paling tidak, berada di tahap integrasi tubuh sebelum saya dapat mempertimbangkan ini. Seperti yang Anda tahu, ada beberapa aturan di antara kita Liao Bis yang bahkan saya tidak bisa menentangnya. Wanita itu menghela nafas. Patriark Ao Xiao tersenyum, dan berkata, jika itu satu-satunya masalah, maka Anda dapat yakin, Linglong akan dapat maju ke tahap integrasi tubuh dalam abad berikutnya, dan bahkan ada kemungkinan dia bisa mencapai tahap Grand Ascension di masa depan. Apa maksudmu dengan itu, Tuan Ao Xiao? Wanita bertopeng itu bertanya saat sedikit kebingungan melintas di matanya.
Aku belum memberitahumu ini, tapi Linglong telah membangunkan Seven Star Moon Pisik. Apakah menurutmu apa yang aku katakan sekarang berlebihan? Untuk menghindari potensi kecelakaan, aku belum mengungkapkan informasi ini kepada orang lain, kata Patriark Ao Xiao dengan serius. Wanita bertopeng merenungkan situasi dalam diam untuk beberapa saat sebelum mengangguk dengan sedikit enggan. Begitu. Kalau begitu, aku akan terbuka untuk mempertimbangkan ini, tapi aku harus memverifikasi semuanya sendiri. Ekspresi Patriark Ao Xiao mereda setelah mendengar ini, dan berkata, bagus. Dengan Anda di sisi Linglong, saya tidak perlu khawatir tentang dia sebelum dia mencapai puncak kekuatannya. Jangan berlarut-larut terlalu lama, saya akan membuktikan kepada Anda bahwa Linglong telah membangunkan Seven Star Moon Pisik dan mentransfer kontrak jiwa kepadanya dalam beberapa hari ke depan. Wanita bertopeng itu mengangguk sebelum bertanya, saya secara alami bersedia bekerja sama, tetapi bolehkah saya bertanya mengapa Anda terburu-buru, Tuan Ao Xiao? Mungkinkah Anda sedang mempersiapkan opsi cadangan untuk nyonya muda Linglong? Sepertinya Anda tidak percaya diri dalam pertempuran yang akan datang. Hehe, jika aku tidak memiliki kepercayaan diri, maka aku tidak akan melakukan perjalanan ini secara langsung. Aku tidak tahu apa yang direncanakan ras iblis Penatua, tetapi dengan makhluk tahap kenaikan besar dari ras lain di sisi kita, memiliki peluang bagus untuk mengamankan kemenangan. Saya tidak dapat mengungkapkan rincian lebih lanjut, tetapi penting bagi saya untuk mengambil beberapa tindakan pencegahan. Bahkan tanpa kesengsaraan yang jahat ini, saya tidak akan mampu menahan kesengsaraan surgawi saya berikutnya. Jadi saya harus mulai berpikir untuk masa depan ketika saya pergi, kata Patriark Ao Xiao dengan senyum. Hati wanita bertopeng itu tergerak setelah mendengar ini, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah beberapa saat, Patriark Ao Xiao melanjutkan, tidak ada lagi yang saya perlu Anda urus untuk saat ini, jadi Anda bisa pergi. Kami akan segera memulai penyelidikan untuk menyingkirkan mata-mata jahat di pulau itu, pastikan Anda tidak ketahuan. Jika tidak, kesalahpahaman yang terjadi selanjutnya dapat menyebabkan banyak masalah. Paling tidak, Anda tidak lagi dapat menggunakan identitas palsu Anda saat ini. Ya, Tuan. Saya akan pergi sekarang. Wanita bertopeng itu mengangguk sebelum tubuhnya berangsur-angsur menjadi transparan lagi, dan dia menghilang di tengah semburan fluktuasi spasial yang samar. Setelah kepergiannya, Patriark Ao Xiao duduk diam sendirian beberapa saat lebih lama sebelum menutup matanya lagi. Sementara itu, di pegunungan kecil yang berjarak hampir 100.000 kilometer dari kota Deep Heaven, ada sekelompok kultivator manusia berjubah merah yang bersembunyi di puncak gunung sambil menilai ngarai kecil yang sangat terpencil di kejauhan. Kelompok ini terdiri dari pria dan wanita dari segala usia, dan ada beberapa pria dan wanita lanjut usia di antara mereka yang memiliki kekuatan sihir yang sangat besar. Namun, semuanya terlihat agak buruk dan sepertinya baru tiba di sini setelah perjalanan panjang. Seorang lelaki tua dengan dua pedang panjang diikat ke punggungnya menarik pandangannya sebelum beralih ke seorang lelaki tua di sampingnya dengan bekas luka di wajahnya. Junior Lee, apakah kamu yakin ada formasi teleportasi di ngarai itu yang akan membawa kita langsung ke kota Deep Heaven? Yakinlah, kakak senior, formasi teleportasi ini ditujukan untuk para tetua kota surga dalam, jadi sangat sedikit orang yang mengetahuinya. Saya hanya mendengarnya karena salah satu kenalan lama saya adalah pengawal surgawi yang menjaga formasi, dan secara tidak sengaja mengungkapkan keberadaannya kepada saya saat mabuk, pria tua yang terluka itu menjawab. Aku tidak akan terlalu percaya diri. Sudah cukup lama sejak iblis-iblis itu mengambil alih area ini, bahkan formasi teleportasi yang paling terpencil pun bisa dilacak sekarang, kata pria tua itu. Masalahnya adalah bahwa kota Deep Heaven telah ditutup oleh makhluk jahat sekarang,
dan tidak ada salahnya bunuh diri untuk mencoba dan mencapainya secara langsung. Saran adik junior Lee adalah satu-satunya harapan kita, salah seorang wanita tua yang mengerikan. Pria tua yang membawa pedang menggertakkan giginya, dan berkata, memang, junior sister, kita tidak punya alternatif. Jika kita terus bersembunyi di tempat terbuka seperti ini, maka sekte Huoli kita pasti akan diburu. Hanya dengan berada di kota Deep Heaven, kita dapat memastikan bahwa warisan sekte kita diteruskan. Kita tidak punya pilihan selain mengambil risiko. Pria tua yang terluka itu sangat gembira mendengar ini. Kamu pasti telah membuat keputusan yang tepat, saudara senior. Di masa lalu, bahkan 3 kota berdaulat telah ditaklukkan selama kesengsaraan jahat sebelumnya, hanya kota Deep Heaven yang memiliki rekam jejak yang bersih. Jika kita bisa masuk ke kota, maka kita pasti akan selamat. Aku akan mengirim beberapa murid untuk mengintai daerah itu segera. Tidak perlu untuk itu. Jika makhluk iblis telah memasang jebakan di sekitar area, maka murid normal kemungkinan besar tidak akan dapat menemukannya. Akan lebih baik jika kita melakukan perjalanan ke sana sendiri. Bahkan jika kita sampai jatuh ke dalam perangkap, makhluk jahat biasa tidak akan bisa menghentikan kita, balas lelaki tua yang membawa pedang itu. Baiklah, kami akan melakukan apa yang kamu katakan, saudara senior. Junior Lee dan aku akan ikut denganmu. Wanita tua itu setuju setelah beberapa saat merenung. Tidak, kamu tetap tinggal, Sister Junior. Kekuatanmu hanya yang kedua setelah milikku di sekte kami, jadi kami harus menahanmu di sini sebagai opsi cadangan. Jika sesuatu terjadi, jangan tunggu kami, pergi dari sini dengan para murid segera. Junior Lee, Junior Yang, kalian berdua bisa ikut denganku. Salah satu dari kalian memiliki informasi tentang formasi teleportasi, dan yang lainnya mahir dalam seni formasi, jadi kalian berdua berguna, pria tua yang membawa pedang itu menginstruksikan. Pria tua yang terluka dan seorang cendekiawan tua yang halus segera memberikan tanggapan positif. Jadi, setelah mengeluarkan beberapa instruksi lagi, lelaki tua itu berangkat ke ngarai bersama 2 saudara juniornya. Manusia yang tersisa melihat dari tempat persembunyian dengan ekspresi gugup. Tanpa sepengetahuan mereka, ada seberkas cahaya biru yang juga melesat menuju target yang sama beberapa ribu kilometer jauhnya. Di dalam seberkas cahaya biru adalah seorang pemuda yang tampaknya berusia 20-an, dan dia saat ini sedang mengutak-atik miniatur gunung hitam di tangannya. Di pundaknya duduk seorang gadis kecil yang tampaknya berusia sekitar 4 tahun. Dia memiliki kulit putih yang halus, dan wajah kecil yang menggemaskan. Dia memiliki satu tangan meraih jubah Han Li, dan roh tak dikenal yang sedang dia kunyah di tangannya yang lain. Han Li menoleh untuk melirik gadis kecil yang duduk di pundaknya, dan senyum tipis muncul di wajahnya. Gadis kecil itu tak lain adalah Leopard Kirin Beast yang baru saja terbangun. Selama perjalanannya kembali ke wilayah manusia, Leopard Kirin Beast akhirnya terbangun, dan hal itu memberinya kejutan yang tak terduga. Setelah terbangun, ia telah memulai transendensi kesengsaraan tahap integrasi tubuh. Memiliki garis keturunan dari roh sejati Kirin, jadi kesengsaraan surgawi yang menimpa secara alami sangat menghancurkan. Orang luar tidak bisa masuk selama transendensi kesengsaraannya, jadi Han Li hanya bisa menonton saat Leopard Kirin Beast hampir hancur selama kesengsaraan. Syukurlah, setelah melahap inti iblis dari Raja Binatang Hitam itu, ia telah berhasil mencapai beberapa kemampuan baru yang memungkinkannya untuk melampaui kesengsaraannya, dan sekarang ia dapat memanifestasikan bentuk manusia. Pada saat itu, Leopard Kirin Beast berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, dan Han Li telah mengeluarkan banyak sekali pil roh untuk menyelamatkan nyawanya. Kalau tidak, pasti sudah musnah. Namun, apa yang membuat Han Li merasa agak terdiam adalah bahwa wujud manusia yang dimanifestasikan oleh Leopard Kirin Beast adalah seorang gadis kecil yang tampak lebih muda dari Kuer.
Jika itu adalah orang normal, kemungkinan besar dia bahkan belum bisa berbicara. Syukurlah, terlepas dari penampilannya, Leopard Kirin Beast dapat berkomunikasi langsung dengannya melalui indera spiritual, jadi komunikasi tidak menjadi masalah. Karena transendensi kesengsaraan yang tak terduga, perjalanan Han Li kembali ke kota Deep Heaven sedikit tertunda. Karena itu, dia membutuhkan waktu beberapa bulan untuk mencapai titik ini. Tempat yang dia tuju saat ini adalah salah satu dari beberapa formasi teleportasi tersembunyi yang ditujukan untuk para tetua kota Deep Heaven. Karena ini adalah formasi kecil yang hanya bisa menteleportasi maksimal 2 orang pada satu waktu, kota Deep Heaven tidak peduli tentang makhluk jahat yang menemukannya dan menyerang kota melaluinya. Lagi pula, bahkan jika 2 Raja Iblis tahap integrasi tubuh akan berteleportasi ke kota sekaligus, mereka masih akan segera dikepung dan dibunuh. Satu-satunya hal yang diwaspadai oleh Han Li adalah penyergapan jahat bisa saja dilakukan di dekat formasi. Tentu saja, dengan tingkat kekuatannya saat ini, bahkan jika ada penyergapan, itu tidak akan menjadi masalah. Selain dari klon leluhur suci, bahkan rata-rata tahap integrasi tubuh akhir tidak akan mampu mengalahkannya. Kemungkinan dikejar oleh klon leluhur suci lagi benar-benar dapat diabaikan, jadi dia tidak perlu khawatir. Lagi pula, klon leluhur suci itu telah turun ke dunia ini untuk memimpin pasukan iblis, mereka pasti tidak bisa hanya menunggu di suatu tempat hanya untuk menyergap seseorang. Bahkan, ada kemungkinan yang sangat kecil bahwa raja-raja jahat akan muncul di sini. Ini adalah poin penting dalam serangan pasukan iblis di kota Deep Heaven, mereka tidak akan menyia-nyiakan makhluk terkuat untuk melakukan tugas sepele seperti itu. Tidak lama setelah itu, seberkas cahaya biru mulai mendekati pegunungan di depan. Tiba-tiba, ekspresi Han Li sedikit berubah, dan cahaya biru di sekitar tubuhnya memudar saat dia berhenti tepat di luar gunung, mengintip jauh ke dalamnya melalui mata yang menyipit. Cahaya biru melintas melalui pupilnya, dan semua yang ada di depan langsung menjadi jelas baginya. Dia melihat beberapa puluh seberkas cahaya terbang ke arahnya dengan panik. Di belakang garis-garis cahaya ini adalah awan iblis hitam pekat yang mengejar, dan di dalam awan iblis ini ada binatang buas jahat dan prajurit lapis baja jahat. Di belakang beberapa puluh garis cahaya, ada seorang lelaki tua yang mengendalikan sepasang pedang terbang, satu biru dan satu kuning, untuk menyerang awan iblis dengan sekuat tenaga. Pedang terbang itu ditembakkan sebagai proyeksi pedang yang berubah menjadi pedang raksasa yang berukuran beberapa ratus kaki untuk menghentikan sebentar awan iblis itu. Kedua pedang terbang itu sangat kuat dan tampaknya berada di luar apa yang bisa digunakan pria tua itu dengan basis kultivasi tahap tempering spasial. Dengan setiap serangan pedang yang dilepaskan, wajah lelaki tua itu akan sedikit pucat, dan ketika wajahnya menjadi benar-benar tanpa warna, dia membuka mulutnya untuk mengeluarkan 2 bola esensi darah ke pedang terbang. Proyeksi pedang yang dilepaskan oleh pedang terbang langsung menjadi lebih mempesona dari sebelumnya, dan proyeksi pedang membunuh sejumlah besar binatang buas dan prajurit jahat sebelum memiliki kesempatan untuk menghindar. Setelah beberapa serangan pedang berturut-turut, beberapa ratus prajurit jahat telah menjadi abu. Ini jelas membuat marah makhluk iblis tingkat tinggi yang bersembunyi jauh di dalam awan iblis, dan raungan gemuruh tiba-tiba terdengar, diikuti oleh trisula terbang berwarna hitam pekat keluar dari awan iblis. Trisula memanjang hingga lebih dari 1000 kaki dalam sekejap sebelum meluncur langsung ke arah proyeksi pedang yang kuat, dan ledakan yang menghancurkan bumi meletus. Keduanya bentrok dengan keras sebelum proyeksi pedang memudar, memperlihatkan pedang terbang yang terbang kembali ke arah pria tua itu. Adapun trisula terbang, ia mengeluarkan ratapan sedih sebelum juga terbang kembali ke arah awan iblis, tampaknya telah rusak parah selama bentrokan itu. Beraninya kamu merusak hartaku, aku akan membuatmu menyesal pernah dilahirkan begitu aku menangkapmu. Raungan marah terdengar,
mungkin dari makhluk jahat tingkat tinggi yang merupakan pemilik Trisula terbang. Setelah itu, awan iblis melonjak sebelum naik sekitar 2 kali tinggi aslinya dan menyapu langsung ke arah pria tua itu. Ekspresi lelaki tua itu berubah drastis setelah melihat ini, dan dia buru-buru menyarungkan pedang terbangnya sebelum terbang kembali sebagai seberkas cahaya biru dan kuning. Dengan upaya lelaki tua itu dalam menghalangi awan iblis, semua murid telah melarikan diri hingga hampir 100 km jauhnya. Namun, makhluk jahat di dalam awan hitam tidak akan mau menyerah. Angin jahat yang ganas tersapu, dan terus mengejar. Pria tua itu mengeluarkan beberapa pil saat dia terbang di udara, dan memasukkan semuanya ke mulutnya saat dia menilai awan iblis dengan ekspresi muram. Dia sudah sangat berhati-hati ketika bertualang ke ngarai untuk mencari formasi teleportasi dengan 2 saudara bela diri juniornya, tetapi mereka masih jatuh ke dalam penyergapan jahat dan dikelilingi oleh 8 makhluk jahat tingkat tinggi. Pada akhirnya, 2 saudara bela diri juniornya telah meledakkan jiwa Naschen Souls-nya untuk melukai beberapa makhluk jahat tingkat tinggi. Kalau tidak, bahkan dia kemungkinan besar juga akan tewas di sana. Meski begitu, mereka saat ini berada dalam situasi yang mengerikan, dan sepertinya dia hanya menunda hal yang tak terhindarkan. Pedang terbang yang dia pegang adalah harta paling berharga dari Sekte Huoli, dan meskipun mereka cukup kuat untuk menghentikan awan iblis, menggunakannya membutuhkan pengeluaran energi yang sangat besar, dan kekuatan sihir lelaki tua itu hampir habis. Ini juga mengapa dia tidak terus tertinggal untuk menjaga awan iblis itu. Meskipun sebagian besar murid sekte berhasil melarikan diri, hanya masalah waktu sebelum dikejar oleh awan iblis. Selain itu, area ini telah diambil alih oleh pasukan iblis, jadi kecuali keajaiban terjadi, hampir tidak mungkin untuk benar-benar melarikan diri. Semakin banyak orang tua merenungkan situasinya, semakin hatinya mulai tenggelam. Dia tahu bahwa mereka berada dalam situasi yang hampir tidak dapat diselamatkan, tetapi dia hanya bisa berharap dengan harapan entah bagaimana bisa diselamatkan. Dengan demikian, kelompok kultivator Sekte Huoli terus melarikan diri, dan segera, ujung pegunungan terlihat. Pada titik ini, sekitar selusin murid terlemah telah tertinggal dan akan ditelan oleh awan iblis. Raungan rendah terdengar dari binatang iblis di dalam awan iblis, dan tatapan mengancam juga muncul di wajah para prajurit iblis lapis baja, sementara wajah murid yang tertinggal menjadi pucat pasi. Pria tua yang membawa pedang itu menghela napas sedih sebelum berbalik dan meluncur langsung ke arah awan iblis lagi. Semburan tawa parau terdengar dari dalam awan iblis, yang diikuti oleh 4 makhluk jahat tingkat tinggi tahap tempering spasial yang kekar muncul bersama-sama. Salah satunya memegang trisula hitam, itu adalah makhluk iblis tingkat tinggi yang baru saja memukul mundur pedang terbang pria tua itu. 3 makhluk jahat lainnya memiliki kekuatan yang tidak kalah dengan setan ini sedikit pun. Saat lelaki tua itu hendak mencapai awan iblis, keempat iblis itu melemparkan harta ke atas secara bersamaan. Trisula hitam raksasa, 2 pedang tulang putih, pedang biru raksasa, dan batu bata kuning pegunungan muncul di udara, lalu menjebak lelaki tua itu dan memaksanya berhenti. Setelah itu, 5 harta karun itu menabrak pria tua itu. Senyum masam muncul di wajah lelaki tua itu setelah melihat ini, dan dia hanya bisa menyuntikkan sedikit sisa kekuatan sihirnya ke dalam 2 pedang terbangnya. Suara mendengung yang keras langsung terdengar dari kedua pedang itu, dan berubah menjadi sepasang proyeksi pedang raksasa lagi, lalu memunculkan penghalang pedang tebal yang melindunginya dari atas. Kedua pedang terbang ini memang harta yang luar biasa, tetapi serangan kolektif dari keempat makhluk jahat itu juga tidak bisa diremehkan. Mengikuti pukulan berat dari kelima harta, penghalang pedang benar-benar hancur, dan 5 harta terus turun ke arahnya dengan kekuatan yang menghancurkan. Wajah lelaki tua itu semakin memucat setelah melihat ini, dan dalam keputusasaannya,
dia hanya bisa membuka mulutnya untuk mengeluarkan semburan cahaya biru sebagai satu perjuangan terakhir. Namun, tepat pada saat ini, suara laki-laki yang dingin tiba-tiba terdengar di dekatnya. Untuk berpikir bahwa bahkan beberapa sampah jahat tahap tempering spasial berani mencoba dan membunuh seseorang di hadapanku. Hidupmu akan menjadi yang akan segera berakhir di sini. Setelah suara laki-laki itu menghilang, suara petir yang keras terdengar, dan sosok humanoid muncul tidak lebih dari 10 kaki dari pria tua itu, lalu membuat gerakan meraih ke atas. 5 harta iblis yang turun dari atas tiba-tiba bergetar sebelum ditolak seolah-olah mereka telah diserang oleh semacam kekuatan yang luar biasa. Pada saat yang sama, 4 makhluk iblis tingkat tinggi langsung kehilangan kendali atas hartanya, dan ini tentu saja merupakan peristiwa yang cukup mengkhawatirkan.